saya masuk ke dalam tema pertanyaannya adalah kan kita harus cerdas sebagai umat Islam untuk menyikapi apa yang terjadi di tanah air. Terus terang kita dulu salah satu pendukung paslon. Nah, apakah ke depan kita perlu untuk ikut-ikut begitu lagi? Karena terus terang ada sedikit kekecewaan. Akhirnya ada juga teman-teman, ya sekarang udah gak ikut-ikut gitu lagi. Biasa baperan mama. Biar gimana ada sisi emosional ya, baperan. Saya nggak akan berhenti loh Pak Ustadz. Dengan kondisi seperti itu, apakah kita cerdas? Itu satu. Terus yang kedua, apakah kita umat Islam yang tadi Ustadz katakan bahwa kita belajar, terus belajar, kemudian kita pelajari hukumnya, kita pelajari ini, apakah itu tidak membutuhkan waktu untuk generasi yang sudah berumur? Maaf, lanjut. Oke. Apakah itu tidak kejar-kejaran waktu? Kalau kita harapkan anak muda sekarang dengan gilanya teknologi, kemudian kita sendiri kadang-kadang berargumen sama mereka kadang-kadang, saya terus terang sama anak saya sendiri kadang-kadang bingung kok anak muda berpikir seperti nggak kita dulu ya. Nah, apakah nanti umat Islam yang militan, kemudian umat Islam yang mempunyai giroh Islam tinggi akan hilang kan pulih? Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, apakah kita akan seperti dulu lagi nggak? Jawabannya adalah tergantung siapa yang mau nyalon, Bu. Ada nggak yang pantas kita perjuangkan? Lalu bagaimana ke depan, pertanyaan Ibu? Ya tergantung siapa nanti. Gitu. Tergantung siapa nanti dan tergantung fakta integritas yang kita sodorkan. Lalu kita pilih yang mana? Kalau tanya saya, ya lihat keadaan ke depan nanti. Siapa yang mau berkomitmen menandatangani ijtima yang akan kita rembukan, kita bikin poin-poin kita kan maunya realistis. Kita bikin poin-poin untuk memperbaiki negara. 1, ini 2, ini 3, ini. Bahkan kita masukin 4, report mau kemana. 5, infrastruktur siapa bayar. 6, kereta cepat Jakarta mana? Jakarta mana? Jakarta mana? Nggak update sampai pada Larang. Sampai pada Larang. Siapa yang mau naik? Orang kan mau ke Bandung, jadi pada Larang turun stopin angkot gitu, stopin taksi gitu. Ya mau kemana lagi? Mau ke Bandung kan orang. Terus ini mau mempertahankan prestis dengan menggelontorkan 4,6 triliun. Loh, kalau menyelamatkan yang prestis itu Garuda, Pak. Bangladesh aja punya Bangladesh Air. Kenya aja punya Kenya Air. Iya kan? Negara yang miskin aja punya. Masa negara segede gini nggak punya Garuda Indonesia Airways mau dijual? Yang bener aja itu yang mesti diselamatin. Itu nggak pakai untung rugi. Itu yang menyelamatkan prestis gitu loh. Ini kereta cepat buat prestis. Kan luar biasa logikanya. Iya kan? Makanya logika gede kepala itu nggak tergantung sorban. Nggak tergantung. Buat prestis, yang benar aja kereta Jakarta cepat buat prestis. Saya hitung-hitung sama teman-teman, dia bakal balik modal setelah 280 tahun. Udah mati gitu semua. Dan kalau mau balik modal 5 tahun, 1 orang ongkosnya mesti 1 orang Jakarta pada Larang itu PP itu 38 juta. Orang gila yang mau kan? Luar biasa memang. Luar biasa emang. Dahsyat. Jadi ya beginilah. Disangka orang Indonesia semuanya bodoh, Pak. Gampang banget digituin. Jadi kita buat itu, Bu. Langkah-langkah perbaikan bangsa kita buat. Mungkin ada 25 fakta integritas. Saudarin presiden yang mau siapa aja. Lu mau nggak tanda tangan? Mau? Hitam di atas putih disaksikan ke semua bangsa. Berimplikasi hukum. Kalau enggak, saya rela untuk diberhenti dan saya otomatis telah melanggar janji. Ketika terbukti melanggar janji,
saya berarti melanggar ini dan rela diturunkan, dan rela turun, dan rela mengundurkan diri secara otomatis. Kita buat bahasa yang sedemikian rupa membuat dia otomatis kehilangan legitimasi. Kalau mau tanda tangan, jadi kita dukung. Itu aja, Bu. Begitu. Soal tentang bagaimana ini keadaan, kok bahasa anak sekarang beda sama bahasa kita dulu. Ya ibu yang salah, harus ikuti zaman sekarang. Pesan Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Gitu. Kenapa di era Pak Harto menterinya semuanya kinestetis? Biar connect. Saya akan menjalankan itu kelompok capir ya. Maka semuanya menterinya begitu menurut Bapak Presiden. Almoko harga cabai semua sama. Kenapa? Karena khatibun nas ala qadri uqulihim. Karena tipe Pak Harto itu kinestetis. Pak Harto dan bicara sama Pak Harto mesti begitu, berarti nyambung. Kalau Pak Habibie lain lagi, kita akan menjalankan teknologi yang maju untuk maka semua menterinya gerak cepat. Relet gak bakal diterima sama Pak Habibie. Ya semua begitu. Sebenarnya ilmu ini dipakai oleh ibu-ibu semua, tapi karena ketutupan cinta nggak lagi. Kalau cinta muncul, pakai. Ngomong sama anak yang umur 5 tahun nggak mau makan gimana? Tiba-tiba kita khatibun nas ala qadri uqulihim kepake. Mam dong sayang, kan mau jadi gede, kan mau jadi hebat. Ketika anaknya umur 25 tahun nggak mau makan, bahasa kita nah makan, nah karena itu penting loh buat karbo loh. Kamu tuh akan mengalami osteoporosis kalau umpamanya gini. Kamu coba dibalik sama anak, nah kan osteoporosis nggak nyambung. Jadi ibu sebenarnya udah melakukan khatibun nas ala qadri uqulihim kepada anaknya. Begitu. Kepada anak kita yang sangat disayangkan, ibu melakukan hal ini kepada semua anaknya. Udah tahu anak yang ini dielus dulu baru mau sholat. Anak yang ini diajak ngomong baru mau sholat. Anak ini dia lihat kita dulu sholat baru dia mau sholat. Tapi kita praktekin sama dengan satu bahasa, sholat mama bilang, yang ini nyambung, ibu alamin tuh, yang ini nurut, yang ini enggak, ibu yang masih belajar, bukan ini tipenya kinestetis, dia akan melakukan refleks jawaban dan merespon ketika mendapat sentuhan. Maka anak ini mesti dipeluk, dicium, dibisikin, sholat yuk bareng mama, baru mau. Gitu, jadi pesan Nabi khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akal sekarang, anak-anaknya baperan, anak-anaknya kuper, anak-anaknya apalagi tuh istilah-istilah tuh tiktokan, generasi tiktok gitu. Jangan dilarang, ibu passing, ibu mirroring, baru bisa leading. Ibu main tiktok sama anak berdua, jadi anaknya merasa ibu ini menyenangkan, ibu idola. Arahkan, anak jangan dilarang, diarahkan. TikTok punya algoritma, kalau itu memahaminya, apa yang ibu buka dia akan sajikan lagi. Sekali aja ibu buka ceramah, maka dia akan menyajikan Radu Somad, ya akan menyajikan Agim dan semuanya. Karena itu masuk dalam algoritma. Sekali ibu buka drakor, maka ibu nggak buka, semua drakor muncul di bawah. Jadi jangan dilarang, arahkan. Begitu. Ini Allah wajibkan kita tetap berjuang, kalah menang kagak ada urusan. Seekor burung emprit, kalau kita bilang burung emprit, dia ini meludah di api yang mengobarkan Nabi Ibrahim. Dibully Pak, gimana nggak dibully?
nggak mungkin bisa memadamkan api itu, nggak mungkin. Loh, ini bukan soal padam atau tidak. Ini menunjukkan keberpihakan. Ini menunjukkan kita berada di pihak yang mana. Maka tugas kita bukan menang atau kalah. Kagak peduli mau menang mau kalah, nggak ada urusan. Yang peduli adalah, yang harus adalah kita berada di pihak yang mana dan kita berkontribusi kepada siapa. Itu yang penting. Karena tujuan kita bukan menang, bukan kalah, bukan. Tujuan kita adalah menegakkan kebenaran. Karena di mata kita kalah, belum tentu kalah di mata Allah. Dalam perang Uhud, Hamzah itu dirobek jantungnya, dicopot hatinya dari tempatnya, dipotong hidungnya untuk menghinakan, ya, cara menghina orang Arab, potong hidungnya, dipotong telinganya, dibolongin, dijadikan kalung oleh Hindun. Betapa hebatnya, bangganya dia pakai. Dia merasa menang. Wah, Hamzah kalah, terbunuh. Enggak, Pak, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Di mata Allah beliaulah pemenangnya. Bal ahya. Menang tidak berarti mulia, kalah pun tidak berarti hina. Tapi yang curang pasti celaka. Mau sekarang atau nanti akhirat, nanti lihat endingnya. Karena Namrud waktu membakar Ibrahim, dia merasa menang. Endingnya Allah hinakan. Begitu juga Fir'aun waktu mengejar Musa alaihissalam, dia merasa menang. Endingnya lihat, tercungkal, dunia dilihatin. Begitu juga waktu Abu Jahal, Abu Lahab berhasil mengusir Nabi dan para sahabat dari kota kelahiran di Mekah, berhasil, dia merasa menang. Ingat saya bilang, merasa menang adalah awal mula kehancuran. Teman-teman sekalian, kalau ente pengen dengar sekaligus tambah wawasan ilmu, sekaligus tahu budaya Betawi yang paling pas, nih gue udah buka nih, buka kopi nih saking gue pengen tunjukin sama lo serius nih. Bang Dai Channel, lo mesti subscribe. Yang pasti-pasti aja, Bang Dai Channel.